nabi-nabi di kalangan Bani Israel itu berat, ya. Mereka mendapatkan tantangan, bahkan terjadi pembunuhan terhadap para nabi itu. Sebenarnya ada kemiripan ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rasul di Mekah. Itu juga ditantang dan dimusuhi, bahkan berulang kali rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa kisah-kisah para nabi terdahulu, diantaranya Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel, ini sebagai hiburan sekaligus sebagai pelajaran. Jadi kan biasa orang kalau dapat cerita itu kan senang, ya, didongengin, diceritain, ya, apa yang sudah terjadi masa lalu itu menjadi hiburan, tapi sekaligus pelajaran. Nah, juga ada pesan, kalau ada ungkapan yang populer yaitu jas merah, jangan melupakan sejarah. Nah, ini biar diambil pelajaran. Jadi Nabi Muhammad SAW memandang apa yang pernah terjadi di zaman Nabi Musa itu berat, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi kaumnya yang menantang, nah ini pernah terjadi juga di masa lalu. Tapi yang uniknya adalah Bani Israel yang asalnya mereka beriman dan mereka ikut Nabi Musa, itu pun banyak yang kemudian meninggalkan atau menantang. Nah, sementara kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, orang kalau sudah beriman dengan Nabi Muhammad SAW itu langsung taat, ya, dan kuat keyakinannya. Itu yang membedakan. Maka dari situ pun Nabi Muhammad SAW bersyukur karena umat Islam banyak yang nurut dan manut, sementara Bani Israel rewel dan ngeyel. Nah, itu perbandingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Syukur yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita selalu tidak bosan dan tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga patut bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, baik nikmat iman, Islam dan ihsan, utamanya nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir dan tetap istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Seperti biasa pada hari ini Jumat 10 Januari 2025, kita awali pagi hari ini dengan sholat subuh berjamaah, kemudian insya Allah dilanjutkan
kajian ba'da subuh yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Furqon Hasbi LC MPD yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya nanti kita juga sarapan bersama yang telah disediakan oleh hamba Allah. Barakallah untuk beliau. Semoga rezekinya lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sholat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyingkat waktu, marilah kita awali kajian ba'da subuh pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada Ustadz Furqon Hasbi LCMPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala dan bersalawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan bacaan tafsir Al-Marawi terakhir sampai ayat berapa? Ayat nomor 122. Ayatnya 54. Baik, kita akan masuk ayat 54. Kalau di dalam buku ini sampai 57. Apakah mungkin sekali pertemuan bisa selesai membacanya? Kemarin belum mulai sama sekali ya? Baik, kita baca satu ayat dulu. Ayat 54 halaman 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sementara kita baca ayat 54 dulu dengan melihat terjemahan di halaman berikutnya 1, 2, 3 halaman 123. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sungguh kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Sebab itu bertaubatlah kamu kepada penciptamu, lalu bunuhlah dirimu. Demikian itu
lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Lalu dia menerima taubatmu. Sungguh dia maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi ayat ini masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya, berkaitan dengan nikmat-nikmat Bani Israel yang banyak diingkari atau diabaikan oleh Bani Israel. Bahkan mereka sampai berani bermaksiat berupa kesyirikan, yaitu menyembah al-ijlah, yaitu anak sapi sebagai sesembahan. Ini pelanggaran berat yang dilakukan Bani Israel. Dan dalam surat Al-Baqarah ini dari ayat 40 dan nanti sampai 100 atau lebih ayat 100 itu masih bicara tentang Bani Israel. Jadi cukup panjang karena memang surat Al-Baqarah ini menggambarkan bagaimana orang-orang Bani Israel, ya, antara yang mereka taat kepada Allah, bahkan dipilih dari mereka menjadi nabi dan rasul, sampai di kalangan mereka yang bermaksiat, melakukan kesyirikan. Jadi Bani Israel ini bervariasi, tapi di sini lebih banyak diingatkan. Dan di antara tokoh Bani Israel yang populer dalam ayat-ayat ini adalah Nabi Musa. Nabi Musa adalah orang yang pernah hidup di dalam istana, kemudian ingin menyelamatkan kaumnya, yaitu Bani Israel, sehingga berani menghadap sang raja dan mengajak Bani Israel untuk meninggalkan Mesir menuju ke Palestina. Nah, kita akan melanjutkan penjelasan-penjelasan berikutnya. Keterangan ringkas, sesudah Allah menyebutkan beberapa macam nikmat kepada Bani Israel pada ayat-ayat yang lalu, ini masih ada hubungan, yang seluruhnya itu merupakan sumber kebanggaan mereka dan kemudian membuatnya jadi congkak dan sombong. Jadi Bani Israel merasa sebagai kaum terhormat karena banyak menjadi nabi. Kalau kita mau menghitung dari 25 nabi dan rasul yang dicantumkan dalam Al-Quran, memang benar ada 19 nabi dan rasul dari Bani Israel. Nah, ini cukup banyak dari kalangan mereka. Tapi mereka kemudian bangga diri dan sombong. Nah, lantaran nikmat tersebut menjadi bukti adanya perhatian Allah kepadanya, maka pada ayat pertamanya menerangkan besarnya kejahatan mereka yang menyebabkan keingkarannya kepada nikmat-nikmat Tuhan, yaitu menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Jadi di kalangan mereka juga ada penyihir, sebagaimana yang sering kita dengar ceritanya Samiri yang bisa menyihir, ya, patung emas yang berbentuk anak sapi bisa bersuara. Nah, ini yang menggambarkan kesyirikan yang mereka lakukan, dan ini adalah pelanggaran berat. Ya. Ini jangan-jangan seperti orang-orang yang meyakini sapi sebagai hewan istimewa, hewan suci. Ini adalah keturunan ajaran dari Samiri itu. Seperti di sebagian negara seperti India, itu kan ada yang mereka menjadikan sapi
adalah hewan suci. Nah, ini jangan-jangan dari silsilah dari pemahaman Samiri itu. Nah, kemudian di sini dilanjutkan bahwa maka kemudian ditutup dengan menyebutkan adanya pengampunan terhadap mereka, lalu diiringi dengan menyebutkan perbuatan jahat lain yang mereka lakukan dengan sombong dan congkak, yaitu mereka minta agar Nabi Musa memperlihatkan Allah dengan jelas, dapat dilihat oleh mata kepala. Itu nanti pada ayat 55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqah wa antum tanzurun. Nah, itu nanti ada keterangan lebih lanjut yang arti di ayat 55. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan jelas. Jadi Bani Israel tidak ada puasnya ya. Jadi mereka sudah banyak dibantu dan ditolong, tapi mereka masih menuntut juga, sampai pada pernyataan kami tidak akan beriman kepada Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul kalau belum menunjukkan dan melihat Allah secara langsung. Nah, ini tantangan berat bagi Nabi Musa kepada Bani Israel yang memang orangnya rewel dan ngeyel. Nah, kemudian dilanjutkan di situ ya, maka kamu, maksudnya Bani Israel, disambar petir sedangkan kamu menyaksikannya. Nah, ini adalah hukuman langsung ya, yang Allah berikan. Terus pada keterangan selanjutnya disebutkan bahwa sebelum mereka beriman kepadanya, lalu mereka disambar petir dan mereka menyaksikan kejadian ini dengan mata kepala sendiri. Kemudian diikuti dengan menyebutkan dua nikmat lainnya yang mereka ingkari. Lanjutannya, summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ayat 56. Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kematianmu supaya kamu bersyukur. Di sini digambarkan bahwa ada keterangan tadi kenikmatan yang didapat. Pertama, diberi naungan awan ketika mereka di padang teh sampai tiba di Palestina. Dan kedua, mereka diberi manna dan salwa selama 40 tahun. Ini di ayat 57 ya. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Itu ayat 56. Kemudian ayat 57, kami naungkan awan di atasmu. Ini salah satu nikmat yang Allah berikan pada Bani Israel. Dan kami turunkan manna dan salwa kepadamu. Dan mereka makanlah makanan yang baik-baik ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum ya, yang telah kami karuniakan kepadamu. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka tidaklah berbuat aniaya kepada kami, akan tapi mereka menganiaya terhadap dirinya sendiri. Inilah penjelasan berkaitan dengan ayat-ayat yang kita baca. Kemudian halaman 124 bagian atas itu, dalam kenikmatan yang disisipi dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan pelakunya,
terdapat sesuatu yang menjadikan hati resah disebabkan dua faktor. Pertama, pengakuan mulia bagi pemilik kenikmatan, dan kedua, tuduhan zalim dan serakah padanya. Hal ini akan menimbulkan rasa takut pada jiwa dan rasa bimbang dalam hati. Ini tambahan keterangan berkaitan dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian masuk pada tafsirnya. Kita kembali ke ayat pertama di penjelasan ini, yaitu ayat 54. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sungguh kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena menjadikan anak sapi sebagai sesembahan." Nah, ayat ini sebenarnya sebagai cerita, ya, cerita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini diingatkan, ingatlah hai Rasulullah, nasihat-nasihat yang diberikan kepada Bani Israel dan lain-lainnya, yaitu nasihat Musa kepada kaumnya yang menyembah anak sapi ketika ditinggal Musa berdialog dengan Tuhannya. Nah, ini juga untuk kewaspadaan Nabi Muhammad SAW dengan mendapatkan wahyu yang isinya kisah Nabi Musa berhadapan dengan Bani Israel. Khawatir kalau nanti terjadi umat Islam sebagai umat Nabi Muhammad akan melakukan apa yang dilakukan Bani Israel, yaitu mereka ingkar nikmat, lalu bahkan mereka syirik. Nah, ini tantangan, ya, bagi Nabi Muhammad SAW kalau terjadi seperti di zaman Nabi Musa. Tapi alhamdulillah umat Islam di zaman Nabi Muhammad lebih banyak sami'na wa ata'nanya. Jadi mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Itulah kelebihan umat Islam. Jadi mereka betul-betul para sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, mereka benar-benar tunduk patuh, tidak ada yang ngeyel seperti halnya Bani Israel kepada Nabi Musa. Jadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel itu berat, ya, mereka mendapatkan tantangan, bahkan terjadi pembunuhan terhadap para nabi itu. Sebenarnya ada kemiripan ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rasul di Mekah. Itu juga ditantang dan dimusuhi, bahkan berulang kali rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa kisah-kisah para nabi terdahulu, diantaranya Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel, ini sebagai hiburan sekaligus sebagai pelajaran. Jadi kan biasa orang kalau dapat cerita itu kan senang, ya, didongengin, diceritain, ya, apa yang sudah terjadi masa lalu itu menjadi hiburan, tapi sekaligus pelajaran. Nah, juga ada pesan, kalau ada ungkapan yang populer, yaitu jas merah, jangan melupakan sejarah. Nah, ini biar diambil pelajaran. Jadi Nabi Muhammad SAW memandang apa yang pernah terjadi di zaman Nabi Musa itu berat, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi kaumnya yang menantang, nah ini pernah terjadi juga di masa lalu. Tapi yang uniknya adalah Bani Israel yang asalnya mereka
beriman dan mereka ikut Nabi Musa, itu pun banyak yang kemudian meninggalkan atau menantang. Nah, sementara kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, orang kalau sudah beriman dengan Nabi Muhammad SAW itu langsung taat, ya, dan kuat keyakinannya. Itu yang membedakan. Maka dari situ pun Nabi Muhammad SAW bersyukur karena umat Islam banyak yang nurut dan manut, sementara Bani Israel rewel dan ngeyel. Nah, itu perbandingannya. Jadi untuk menghibur kegalauan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini manfaat daripada kisah-kisah. Jadi ini juga bisa kita ambil pelajaran. Kalau kita di masa sekarang berhadapan dengan orang-orang yang ngeyel, ya anggap saja mirip Bani Israel. Ya, jadi kalau ada banyak orang yang manut dan nurut, nah ini sungguhnya umat Muhammad SAW. Nah ini yang biar kita menggambarkan. Dan memang tantangan menghadapi orang yang ngeyel dan rewel itu ya berat. Nah, coba kita lanjutkan dulu bagaimana digambarkan di sini bahwa Nabi Musa dengan tegas sebenarnya mengatakan bahwa hai umat, hai kaumku, sungguh kamu menjadikan anak sapi sebagai Tuhan, itu membahayakan dirimu sendiri dan akan mengurangi pahala yang akan kamu terima dari Tuhanmu jika kamu nanti menjalankan janjiku dan mengikuti syariatku. Nah, ini Nabi Musa sudah menegur mereka. Ya, kisah ini dijelaskan lebih terperinci nanti dalam surat Al-A'raf dan surat Toha. Jadi ada ayat-ayat yang lebih rinci dan lebih luas berkaitan dengan peristiwa menyembah anak sapi itu. Kemudian kita lanjutkan pada huruf B, lanjutan ayat tersebut. Sebab itu bertaubatlah kamu kepada penciptamu, lalu bunuhlah dirimu. Nah, ini satu pertaubatan yang cara bertaubatnya itu kelas berat. Kita baca dulu. Maksudnya, bulatkan niatmu untuk bertaubat kepada Tuhan yang menciptakan kamu dan membedakan sebagian kamu dengan yang lain dengan bentuk dan keadaannya bermacam-macam. Dalam firman-Nya, yaitu kata-kata ila barikum, ya. Jadi kata-kata barikum atau di sini fatubu ila barikum, itu bertaubatlah kepada penciptamu, terkandung isyarat bahwa mereka sangat bodoh lantaran mereka meninggalkan menyembah Tuhan pencipta untuk menyembah hewan yang paling dungu, yaitu sapi. Ya, ini tidak menghina sapi sih, tapi di sini ada kata-kata dungu ini loh. Jadi sapi dianggap hewan yang dungu. Nanti kalau kita kait-kaitkan guyonan, oh hewan yang dianggap dungu, kemudian orang kok makan daging sapi yang dungu, berarti bisa jadi dungu ini. Wah, ini kan jadi lelucon ini. Sama untuk kambing, itu juga ada yang memberi penilaian kambing itu balit. Balit itu istilah Arab yang artinya sesuatu atau makhluk yang tidak mudah paham, atau kasarnya idiot. Ya, jadi bodoh sekali. Kalau ini tadi dungu. Nah, ini menggambarkan kambing itu kalau diajari ya untuk tidak makan seperti tanaman atau rumput milik seseorang, ya sang pengembala memukulnya atau melarangnya, itu setelah
si kambing itu pergi dari tempat makan itu, nanti pas pengembalanya lengah atau pergi, dia balik lagi ke tempat itu. Jadi nggak paham kalau dipukul itu artinya jangan, itu nggak paham itu kambing. Nah, akhirnya orang mengkait-kaitkan, ini orang kalau banyak makan kambing bisa kayak kambing ini. Artinya cara berpikirnya lemah gitu. Wah, ini kan nggak sambung, nggak nyambung sebenarnya. Tapi ini hanya sisipan analisa saja. Jadi sapi dianggap dungu, kemudian kambing dianggap balik idiot. Ini kan repot kalau istilah-istilah itu. Tapi intinya bahwa menyembah hewan itu jelas ya kesyirikan. Cuma ini tambahan kata-kata dungu yang agak unik ini. Dan supaya orang-orang yang masih baik di antara mereka membunuh pelaku durjana. Jadi ada hukuman mati bagi orang-orang yang tetap melanggar ya, yaitu dengan maksiat dan syirik. Jadi ada hukuman mati. Kemudian disebutkan anfusakum, diri kamu, untuk menyatakan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Saudara seseorang adalah laksana dirinya sendiri. Seperti firman Allah dalam Quran surat 49 ayat 10. Ya. Lalu ini ayat 49 ayat 10 ini, namal mu'minuna ikhwan. Sungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Kisah pembunuhan itu termaktub dalam kitab Taurat ya, yang mereka pelajari sampai saat ini. Di situ Musa menyeru, siapa yang memihak ya, kepada Tuhan, datanglah kepada. Lalu berkumpullah seluruh Bani Levi ya, berkumpullah seluruh Bani Levi. Nabi Musa menyuruh mereka mengangkat pedangnya. Kemudian sebagian mereka membunuh sebagian lainnya. Bani Levi melakukan seperti yang diperintahkan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang. Ini dalam kitab Taurat ya. Kalau zaman sekarang mau baca kitab Taurat yang asli, Allah alam ya. Tapi paling tidak kalau kita mengkaitkan, itu ada di dalam Bible, atau mungkin orang menyebutnya Alkitab, atau maksudnya kadang Injil, walaupun itu dianggap bukan Injil yang sesungguhnya. Tapi di dalamnya ada 2 bagian. Bagian pertama Perjanjian Lama, dan bagian kedua Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Lama itu sebenarnya catatan-catatan yang ada di dalam Taurat. Jadi kalau kita membaca kisah-kisah Nabi Musa, itu bisa membaca di Bible itu tentang bagaimana Bani Israel. Seharusnya kayak umat Kristen dengan umat Yahudi itu nyambung, karena mereka sama-sama dari ajaran Bani Israel. Kemudian dalam kitab Bible-nya sendiri, satu kitab isinya Taurat dan Injil itu jadi satu. Tapi kok ternyata antara Yahudi dengan Nasrani juga bermusuhan. Jadi ini hanya sekedar informasi bagi yang mau mendalami, ya bisa membaca itu dalam rangka mengetahui masalah kebenaran yang murni itu masih ditinjau kembali. Kemudian pemahaman dari kisah ini tidak tergantung pada hitungan tertentu, karena ini kita memeganginya selama Al-Quran tidak meneranginya. Jadi dalam hal ini kita dapat informasi dari Taurat yang di Perjanjian Lama dalam Injil ya, itu boleh kita baca, boleh kita mendapatkan informasi. Tapi untuk memastikan kebenarannya, kita harus membandingkan dengan ayat Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran tidak dirinci seperti angkanya 3.000, ya sudah, kita anggap saja itu hanya
kisah ya. Tapi untuk keyakinan kita hanya kembali kepada Al-Quran. Kenapa dalam Al-Quran tidak menyebutkan jumlah mereka yang dihukum mati ya? Ini dianggap nggak penting ya. Jadi kadang Al-Quran dalam berkisah inti saja, tidak dowo-dowo, tidak panjang lebar, singkat, padat, dan poin-poinnya. Nah itu ibaratnya Al-Quran itu PowerPoint dari apa yang dikisahkan terjadi di masa lalu. Jadi tidak rinci peristiwanya. Nah itu diantara perbedaan isi Al-Quran dan apa yang ada di Taurat. Dan sebenarnya Al-Quran sendiri untuk mengingatkan Bani Israel apa yang sudah pernah terjadi masa lalu. Kemudian taubat dan pembunuhan yang disebutkan lebih manfaat bagimu ya Bani Israel di sisi Allah daripada bermaksiat dan melakukan hal yang mengakibatkan dosa itu. Lantaran pembunuhan itu mensucikan dirimu dari perbuatan keji yang telah engkau lakukan dan membuatmu sebagai pemegang pahala. Jadi apa yang terjadi pada Bani Israel ini memang berat sekali, karena dalam pertaubatannya itu ada yang dihukum mati. Tapi hukuman mati itu untuk mensucikan kesalahannya dan mendapatkan pahala. Sebenarnya ini juga ada dalam Al-Quran, tapi dalam hal yang berbeda. Umpamanya ada orang membunuh orang lain dan sudah terbukti ya, sehingga dijatuhi hukuman, lalu putusan pengadilan menegaskan hukuman mati. Jadi dalam Islam yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu disebut Al-Qisas ya, bahwa hukuman mati itu memang ada, dan itu untuk pertaubatan dan pembersih dosa si pelaku. Jadi bukan malah ketika orang dihukum mati rugi, tapi malah beruntung. Makanya orang-orang yang ditetapkan hukuman mati itu kemudian diyakinkan bahwa mengikuti hukuman mati atau melakukan hukuman yang menimpanya dengan hukuman mati itu justru beruntung di akhiratnya nanti. Maka seperti di Arab Saudi ya, yang masih berlaku hukuman mati bagi pembunuh ya, itu tidak berontak orang yang sudah ditetapkan hukuman mati. Saya pernah hadir menyaksikan hukuman mati itu. Jadi orang yang mau dihukum mati itu posisinya seperti orang mau sujud ya, tapi tangannya tetap diikat, kakinya diikat, kemudian kepalanya menunduk, lalu dihukum dengan dipenggal kepalanya pakai pedang. Nah itu mereka sudah disadarkan dulu bahwa pelaksanaan hukuman ini adalah pertaubatan, pembersihan, dan justru mendapatkan pahala karena taat terhadap hukuman mati itu. Maka dosa yang pernah dia lakukan bersih, dan kemungkinan nanti di akhirat malah jaminan masuk surganya lebih besar. Tapi seringkali orang melihatnya malah salah. Wah ini penjahat ini, dihukum mati ini. Lalu pikirannya wah ini mampus ya kan gitu. Malah kebalik. Ini juga pernah terjadi di zaman Nabi ketika ada pezina yang ingin bertaubat, yaitu seorang wanita melakukan perbuatan zina, kemudian melapor kepada Nabi bahwa saya berbuat zina. Nabi seperti mengabaikan, tapi wanita ini mengulang-ulang terus, saya melakukan perbuatan zina. Sudah, kamu itu dalam keadaan hamil tidak?
Iya, tunggu sampai melahirkan. Jadi sebenarnya Nabi itu menunda-nunda, mengulur-ulur waktu. Yang pada akhirnya setelah 9 bulan dan melahirkan, datang lagi si wanita ini. Lalu Nabi menegaskan, tunggu dulu, urusi anakku sampai 2 tahun menyusui. Sehingga diulur lagi 2 tahun. Setelah anaknya sudah 2 tahun, kemudian balik lagi ini perempuan. Saya sudah melaksanakan, yaitu memberi ASI kepada anakku. Nah, disitulah kemudian Nabi menetapkan hukuman rajam, yaitu sebagai hukuman mati bagi si pezina. Nah, para sahabat itu nggak paham, sehingga mencaci, memaki, menghina, melecehkan dan sebagainya. Kata Nabi, jangan begitu. Justru dia itu sudah diampuni dosa. Jadi dia betul-betul bersih, suci, sehingga dijamin masuk surga. Di mata orang dia berzina, di mata orang dia melakukan maksiat dan bahkan dihukum mati dengan rajam. Tapi Nabi melihatnya, ini wanita betul-betul bersih, suci, diampuni Allah, melebihi dari orang-orang sekampung ini. Nah, ini artinya untuk menggambarkan kenapa terjadi di zaman Nabi Musa orang yang bermaksiat, orang yang berdosa, orang yang syirik karena menyembah anak sapi, lalu suruh bertaubat. Di antara pertaubatannya adalah dihukum mati. Dan Allah mengampuni itu. Kelihatannya kejam gitu, tapi justru itu adalah pembersihan. Nah, ini biar kita tidak gagal paham bahwa hukuman mati itu malah dianggap kekejaman, melanggar HAM, tapi justru demi kebaikan si pelaku itu sendiri, sekaligus sebagai hukum jera kepada atau ya untuk membuat orang itu takut melakukan perbuatan yang serupa. Orang yang membunuh dihukum mati, orang yang syirik dihukum mati, ya, orang yang zina dihukum mati. Itu maksudnya biar orang-orang lain mengambil hikmah dan pelajaran. Jangan lakukan itu. Kalau Anda melakukan itu, lihatlah mereka itu dihukum mati. Dari sisi matinya orang yang masih hidup itu takut. Tapi bagi orang yang kena hukuman, sebenarnya itu nikmat baginya. Nah, ini biar kita jangan salah paham melihat orang yang dihukum mati lalu dianggap itu adalah keji, bahkan dianggap matinya mati yang mengerikan. Tidak. Nah, ini karena Al-Quran mengisahkan tentang hukuman mati pada kaum Bani Israel. Nah, ini dikisahkan. Maka kalau ada umpamanya tuduhan-tuduhan orang-orang kafir terhadap umat Islam yang ada potong tangan, ada rajam, ada kisos, dianggap ajaran Islam itu kejam, itu mereka gagal paham. Nah, yang unik lagi, umat Islam ikut mengatakan kejam. Nah, ini lebih bodoh lagi, dungu namanya. Seharusnya umat Islam itu paham kenapa dalam Islam ada hukuman mati, kenapa ada kisos, kenapa ada rajam, kenapa ada potong tangan. Bukan kekejian, bukan pelanggaran. Justru ini untuk kebaikan bagi si pelakunya itu sendiri. Seperti pencuri dalam Islam, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Bagi pencuri baik laki-laki maupun perempuan, potong tangannya. Itu ibaratnya sebagai penghapus dosa tangan yang mencuri itu. Jadi kalau ini tangan tidak diputus, itu ibaratnya dosanya terus bersamanya. Sehingga dengan dipotong tangan, ini dosa tangan sebagai pelaku pencurian ini dia hilang. Maka kalau dia kemudian setelah dipotong tangan dia bertaubat sepanjang hidupnya, maka masuk surganya lebih mudah. Tapi kan orang melihatnya, wah ini dipotong tangan, penjahat ini mengerikan dan sebagainya. Karena melihatnya dari sisi yang berbeda. Dari kacamata hukumannya, tidak melihat hikmah di balik hukuman itu. Nah, ini yang kadang-kadang umat Islam sendiri tidak memahami apa sih maqasidus syariah, tujuan syariat Islam.
Nah ini terjadi di Bani Israel pun ada hukuman mati. Jadi bukan hanya di syariat Islam saja, syariat Nabi Musa juga ada hukuman mati. Ini biar kita paham bersama. Kemudian selanjutnya, hanya saja waktunya yang sudah hampir habis ini. Kita terbitnya jam berapa ya? 25 ya, 5.25. Sekarang 5.35. Berarti ya kita tambah 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Baik, selanjutnya, maka kami disambar petir. Maka kamu, ya maaf salah baca. Maka kamu, maksudnya Bani Israel, disambar petir, sedangkan kamu menyaksikannya. Jadi kata kamu di sini maksudnya kamu Bani Israel. Orang-orang yang berkata begitu tadi disambar petir, sedang yang lain menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dan ini diuraikan secara terperinci dalam surat Al-A'raf. Ini bisa nanti kita baca di khusus ya surat Al-A'raf. Dan dalam Taurat, nah ini karena kisah Bani Israel dicantumkan di dalam Taurat, lalu di sini disampaikan, ya, disebutkan bahwa sebagian mereka berkata, mengapa Allah hanya khusus berbicara kepada Musa dan Harun saja, kita tidak? Maka tersebarlah hal ini kepada Bani Israel seluruhnya. Lalu mereka bertanya kepada Musa sesudah kematian Harun, sesungguhnya nikmat Allah kepada Bani Israel adalah karena Ibrahim dan Ishak, lalu mencakup seluruh bangsa ini. Sedangkan engkau tidak lebih baik dari Ibrahim, karena itu engkau tidak berhak menguasai kami tanpa adanya keistimewaan. Dan kami tidak akan percaya kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan nyata. Ini memang repot ini mengurusi Bani Israel. Jadi mereka selalu menantang kepada Nabi Musa di sini. Lalu mereka dibawa Musa ke suatu perkemahan tertentu. Tiba-tiba bumi terbelah dan menelan sebagian dari mereka, dan dari jurusan lain datang api lalu menyambar sisanya. Jadi mereka-mereka yang dari Bani Israel yang ngeyel ya dan menantang Nabi Musa itu akhirnya dihukum Allah dengan tadi ada yang masuk ke lubang tanah ya, karena tanahnya terbelah, ada yang sambar petir. Nah ini adalah karena kengeyelan mereka, rewel, ngeyel dan menantang. Demikianlah keadaan Bani Israel bersama Nabi Musa yang selalu membantah, dan siksaan yang ditimpakan kepada mereka. Mereka ditimpa macam-macam wabah, penyakit, dan ditelan bumi sehingga banyak sekali yang binasa. Jadi bukanlah hal baru jika sebagian mereka mengingkari dan melawan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini dikaitkan dengan Bani Israel yang beragama Yahudi tinggal di Madinah. Jadi Al-Quran turun ya, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diceritakan kepada Bani Israel, tapi juga didengar oleh umat Islam agar mengambil pelajaran. Kemudian pada huruf D ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena ini waktunya sudah habis, tapi materinya masih tersisa. Huruf ya D kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan mengambil manfaat
dari apa yang kita baca, walaupun sebagian merenung dengan memejamkan mata. Mudah-mudahan tetap semangat. Mana semangatmu? Biar sarapannya itu kuat. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.